Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Raja berkata kepada para menteri, "Kali ini aku akan memberikan tugas yang benar-benar mustahil. Panggil Abu Nawas. Aku ingin dia menjual istanaku tanpa izinku." Para menteri terkejut lalu tertawa keras. Gila, bagaimana mungkin seseorang bisa menjual istana raja tanpa izin raja itu sendiri? Abu Nawas pasti tamat kali ini. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap. Raja dengan wajah serius berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menjual istanaku, tapi ingat, kau tidak boleh minta izin dariku. Kalau berhasil, kau dapat hadiah. Kalau gagal, hukuman menantimu." Para menteri tersenyum licik. Mana bisa itu dilakukan? Namun Abu Nawas menunduk tenang. "Baiklah Baginda, besok istana Baginda akan terjual tanpa izin Baginda." Malam itu Abu Nawas berpikir keras. Tiba-tiba ia mendapatkan ide cemerlang. Kalau aku tak boleh minta izin raja, maka aku harus menjual istana dengan cara yang lain. Bukan sebagai bangunan, tapi sebagai barang dagangan imajinasi. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke pasar besar. Ia berteriak keras, "Hai semua orang, aku menjual sebuah istana megah. Siapa yang mau membeli? Hanya dengan satu syarat. Pembelinya tidak boleh membawa istananya pulang, tapi boleh melihatnya kapan saja." Orang-orang heran lalu tertawa. Mana ada jual istana seperti itu? Namun beberapa orang kaya penasaran. Mereka berkata, "Kalau benar begitu, berapa harganya?" Abu Nawas menjawab, "Harganya hanya 1 koin emas. Dengan itu, kalian berhak berkunjung istana megah ini kapan saja." Karena penasaran, banyak orang akhirnya membayar 1 koin emas. Mereka merasa membeli hak untuk melihat istana. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap raja. "Baginda," katanya, "istana Baginda sudah laku terjual. Ada puluhan orang yang membeli. Namun sesuai syarat, saya tidak minta izin Baginda." Raja terkejut. "Apa? Kau menjual istanaku tanpa izin?" Abu Nawas menjawab, "Benar Baginda, saya tidak menjual bangunan fisik istana. Saya menjual hak untuk melihat istana Baginda. Karena siapapun boleh melihat dari luar, maka saya menjual kesempatan itu." Raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar licik sekaligus cerdas. Aku pikir kau akan memindahkan istanaku. Ternyata kau menjual hak yang memang dimiliki semua orang." Para menteri hanya bisa menunduk malu. Lagi-lagi mereka gagal menjebak Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, kau mengajarku satu hal. Sesuatu bisa bernilai mahal, bahkan hanya dengan cara orang memandangnya." Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi 100 koin emas, jauh lebih banyak dari hasil dagangannya di pasar. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terima kasih Baginda. Menjual istana tanpa izin ternyata lebih mudah daripada yang dikira." Rakyat pun tertawa dan bertepuk tangan kagum. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan."
Raja mengangkat alis penasaran. Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas? Abu Nawas dengan tenang menjawab, karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan. Raja berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi. Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting. Raja yang sangat penasaran bertanya, apa yang kau nemukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi? Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, benar tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini. Raja tercengang mendengar jawaban itu. Apa maksudmu, Abu Nawas? Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir. Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku. Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya dikisahkan suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau sang tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar. Tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku.
Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesok harinya, dia membuka praktek pengobatan di depan rumahnya. Lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tidak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar, Tuan. Di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti, menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya, Tuan. Tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. Oh, pantas. Aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata sang tabib emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa.
Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata sang tabib palsu. "Oh, silahkan. Apa lidahmu masih mati rasa?" tanya Abu Nawas meledek. "Bukan, kali ini penyakitnya berbeda," jawab sang tabib. "Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku hilang ingatan, Abu Nawas," jawab tabib palsu itu. "Apakah kamu kesandung kasus korupsi, makanya hilang ingatan?" tanya Abu Nawas. "Enak saja, memangnya aku pejabat?" jawab tabib dengan nada protes. "Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya," ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. "Ini obatnya, silakan diminum," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Aku tidak mau minumnya, Abu Nawas," ujar sang tabib. "Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh," ucap Abu Nawas. "Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin. Aku tidak mau," kata sang tabib menolak. "Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar," pinta Abu Nawas lagi. "Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas," protes sang tabib. "Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh," jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. "Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira," pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide. "Aku pasti berhasil," ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu menjawab, "Tolonglah aku, Abu Nawas. Mataku tiba-tiba buta. Sembuhkanlah aku," terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku, untuk kali ini tidak mampu mengobatinya," ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. "Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, aku dapat uang 1.000 dinar dong," tanya tabib palsu itu penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. "Ini uang 1.000 dinar untukmu," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar?" tegas sang tabib palsu dengan emosi. "Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta, Pak?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya si tabib kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas," protes si tabib palsu.
Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan, tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat, jelas Abu Nawas. Tapi palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, ia melihat para jemaah sudah pada berkumpul. Meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran, sembari menunggu datangnya waktu subuh. Setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir, orang-orang pun mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran. Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai terlihat sangat bahagia, tanya salah satu jamaah. Aku melihat surga dan bidadari di dalam topiku, jawab Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas. Dikarenakan sangat penasaran, salah satu mereka pun berkata, "Sini, coba aku lihat." "Tapi aku tidak yakin kau bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" jawab jamaah dengan serempak. Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran, Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya. Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini, ujarnya. "Sini coba aku lihat," ucap salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Ia kemudian menengok ke orang-orang sekelilingnya. "Benar, aku melihat surga dan bidadari, luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong. Dikarenakan takut dikatakan orang tidak soleh dan kurang beriman, jamaah lainnya pun ikut penasaran juga. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," ucap jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia pun terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu," ujar jamaah lainnya. Akhirnya semua jamaah mencobanya, dan jawabannya pun sama, karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Dia tidak melihat apa-apa, justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas. Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti engkau. Aku tidak melihat apa-apa," tegas Abu Nawas sambil menahan tawa. "Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu. Dan lagian mana mungkin surga bisa terlihat, sementara kalian belum mati," tambah Abu Nawas.
Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Kisah selanjutnya dikisahkan suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di istananya, merasa penasaran tentang berbagai hal. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah thariqat, jalan spiritual dalam Islam. Dia memutuskan untuk memanggil Abu Nawas untuk membahas hal ini. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja Harun al-Rasyid langsung bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu lebih banyak tentang thariqat. Apa itu sebenarnya dan bagaimana cara kita mengikutinya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wahai Baginda, thariqat adalah jalan spiritual yang menuntun kita mendekatkan diri kepada Allah. Namun, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang lebih sedikit berbeda." Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengarkan penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas memulai ceritanya. "Suatu hari, saya bermimpi bertemu dengan seorang sufi yang sangat bijaksana di sebuah taman yang indah. Sufi itu berkata, 'Abu Nawas, tahukah kamu apa itu thariqat?' Saya menjawab, 'Mungkin itu seperti jalan setapak menuju puncak gunung.' Sufi itu tertawa dan berkata, 'Tepat sekali, namun ada banyak jalan menuju puncak gunung tersebut.' Raja tersenyum merasa cerita ini sangat menarik. Abu Nawas melanjutkan, 'Sufi itu lalu mengajak saya berjalan-jalan di taman. Di sana ada berbagai jalan setapak. Ada yang lurus, ada yang berliku, ada yang penuh bunga, dan ada yang penuh duri.' Sufi itu berkata, 'Setiap jalan ini adalah thariqat. Setiap orang yang memilih jalan sesuai dengan kepribadiannya dan kebutuhannya.' Raja mengangguk mulai memahami analogi Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada jenaka. 'Tiba-tiba di tengah jalan, kami bertemu dengan seorang pedagang es krim. Sufi itu bertanya kepada pedagang tersebut, 'Apakah kamu tahu apa itu thariqat?' Pedagang es krim menjawab, 'Thariqat adalah cara saya membuat es krim dengan berbagai rasa, agar semua orang bisa menikmatinya.' Sufi itu tertawa dan berkata, 'Tepat sekali, setiap orang memiliki rasa favoritnya masing-masing.' Kerumunan tertawa terbahak-bahak membayangkan pedagang es krim sebagai seorang sufi. Abu Nawas kemudian berkata, 'Begitu juga dalam thariqat, wahai Baginda. Setiap orang memilih jalan yang paling sesuai dengan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu mungkin lebih suka jalan yang penuh zikir. Yang lain mungkin lebih suka dengan jalan yang penuh dengan amal kebaikan. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam menjalani jalan tersebut.' Raja Harun al-Rasyid tertawa dan terhibur oleh penjelasan cerdik Abu Nawas. Raja kemudian bertanya, 'Jadi Abu Nawas, bagaimana cara kita memilih thariqat yang tepat?' Abu Nawas menjawab dengan bijak, 'Pilihlah jalan yang paling mendekatkan hati kita kepada Allah dan membuat kita merasa damai. Jangan terpaku pada bentuk luarnya, tapi fokuslah pada tujuan akhirnya. Ingat, setiap jalan menuju puncak gunung yang sama, yaitu ridho Allah.' Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas menutup dengan sebuah nasihat, 'Ingatlah sahabat-sahabatku, thariqat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pilihlah jalan yang paling sesuai dengan hati kita dan kemampuan kita, dan jalani dengan penuh keikhlasan dan cinta.' Kisah selanjutnya dikisahkan suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di istananya, merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam, yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawaban, dia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja langsung bertanya, 'Abu Nawas,
Aku ingin tahu, mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis, meski diminum oleh begitu banyak orang setiap tahun. Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai Baginda, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda." Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas memulai ceritanya. Suatu hari, saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, "Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?" Saya menjawab, "Mungkin itu karena ada sumur ajaib di bawahnya." Kerumunan tertawa kecil menikmati analogi Abu Nawas yang unik. Abu Nawas melanjutkan, malaikat itu tersenyum dan berkata, "Bayangkan, ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan-tangan gaib setiap kali airnya diambil. Apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang sumur itu?" Saya menjawab, "Mungkin para jin." Malaikat itu tertawa dan berkata, "Tidak, Abu Nawas, bukan para jin, tapi Allah yang Maha Kuasa." Penduduk desa tertawa terbahak-bahak membayangkan jin-jin sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius namun tetap humoris. Malaikat itu melanjutkan, air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis, meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Raja mengangguk, mulai memahami analogi Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor. Tiba-tiba di tengah taman muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim, "Apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?" Penjual es krim menjawab, "Mungkin karena aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim." Malaikat itu tertawa dan berkata, "Cobalah, mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia." Kerumunan tertawa terbahak-bahak, bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka. Raja Harun al-Rasyid tertawa dan terhibur oleh penjelasan cerdik Abu Nawas. Raja kemudian bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?" Abu Nawas menjawab dengan bijak, "Air Zam-Zam adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya, Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia." Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas menutup dengan sebuah nasihat, "Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi, minumlah dengan penuh syukur dan keimanan." Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai penyair dan juga sosok jenaka yang penuh dengan kecerdasan. Sejak tinggal di Baghdad, Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid karena dirinya sering memberikan solusi kenegaraan bagi Baginda Raja. Akan tetapi hari itu sebuah pemandangan langka terjadi. Abu Nawas datang istana kerajaan tanpa mendapat undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu. "Oh, ternyata engkau datang juga. Kebetulan, aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Mendengar perkataan rajanya itu, Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena memang diketahui hubungan mereka belakangan ini sedang dekat-dekatnya. "Wahai Baginda, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," sergah Baginda Raja. "Sebentar dulu," ujar Baginda Raja yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali,
Baginda Raja sudah berganti pakaian yang sederhana layaknya rakyat biasa. Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas, titah Baginda Raja. Untuk apa Baginda ke rumah hamba? Tanya Abu Nawas heran dan kaget. Abu Nawas merasa belum memikirkan sebelumnya jika Baginda ingin ke rumahnya. Istrinya pun tidak ada di rumah. Abu Nawas berpikir siapa yang akan menyiapkan hidangan untuk Baginda Raja. Intinya aku mau ke rumahmu, ujar Baginda dengan sedikit memaksa. Karena tidak ingin membantah perintah rajanya, akhirnya Abu Nawas mengiyakan ajakan Baginda tersebut. Tanpa ada pengawal, Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas, yang jaraknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda tidak menyangka jika rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumah itu. Di mana istrimu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Baginda, jawab Abu Nawas. Kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu, kata Baginda. Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud Baginda Raja. Ia hanya berpikir sejenak. Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Setelah berpikir, akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan yang dapat dipelajari dengan praktek. Baginda juga tidak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Dengan demikian, malam itu Baginda tidak kembali ke istana. Baginda berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggosok-gosok sebuah kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala. Mengapa api itu engkau tiup, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Agar panas dan lebih besar apinya, Baginda, jawab Abu Nawas. Setelah api itu membesar, Abu Nawas kemudian memasak sop. Setelah sop itu matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkoknya dan meniup sop tersebut. Lalu, mengapa sop itu engkau tiup, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Agar lebih dingin dan enak dimakan, Baginda, jawab Abu Nawas. Aku rasa aku tidak jadi belajar darimu, katus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu, lanjut Baginda Raja diiringi senyum kecut dari Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas. Malam itu Baginda Raja memutuskan untuk pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di tengah perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. Ngomong-ngomong, berapa umurmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. 40 tahun, Baginda, jawab Abu Nawas. Loh, perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama? Tanya Baginda Raja kembali. Hamba konsisten, Baginda, jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Karena jawaban tersebut, Baginda akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan. Begitu juga akhirnya Baginda sadar telah belajar hidup bijaksana kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan siapapun. Pada hari yang ketiga, orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dan ketiga orang itu diadakan di tengah lapangan, sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah para penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, acara pun segera dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri masing-masing. Sebagai penghormatan, juri mempersilahkan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?
Abu Nawas tersenyum simpul dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, "Itu sih gampang." "Kalau begitu di mana?" desak orang itu. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudari yang budiman," ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang sembari merapalkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya biasa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti dijawab oleh Abu Nawas dengan mudah. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlah sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini," ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang kedua dengan suara tinggi. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas. "Itu sih bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" sanggah orang pintar kedua itu. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana bisa orang menghitung bintang di langit?" ujar Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang yang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan padaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pernyataan yang tidak kreatif, nyaris mirip orang pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Oh, itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku. Kemudian, saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu, sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mendengar bahwa ada seorang ulama besar di negeri seberang yang melakukan tapa atau bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Raja sangat terkesan dan penasaran, lalu memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja, "aku dengar ulama besar di negeri seberang melakukan tapa rendam di sungai selama berhari-hari untuk mendapatkan pencerahan. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Tunjukkan bahwa kau juga mampu bertapa seperti itu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tentu saja merasa ini adalah perintah yang aneh dan berat. Namun ia tidak mungkin menolak perintah raja. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Baik, tuanku. Hamba akan melaksanakan perintah tuanku dengan penuh dedikasi. Hamba akan melakukan tapa rendam di kali besok pagi." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sungai, ditemani oleh para pengawal raja yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar melakukan tapa rendam. Namun seperti biasa, Abu Nawas sudah menyiapkan rencananya yang cerdik. Sampai di sungai, Abu Nawas mulai bersiap-siap.
Ia mengambil sepotong tikar dan membawa makanan ringan serta minuman hangat. Pengawal yang melihat itu kebingungan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Bukankah kau harus berendam di sungai?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Lalu dengan gerakan dramatis, Abu Nawas menggulung celana hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk di atas batu yang berada tepat di tepi sungai. Air sungai hanya menyentuh sedikit kakinya, dan ia duduk santai di sana sambil meminum teh hangat dan makan cemilan. Pengawal pun terkejut. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai di tepi sungai." Abu Nawas tersenyum tenang dan menjawab, "Kalian tidak mengerti esensi dari tapa rendam. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna, bukan tubuhku. Jika hati sudah meresapi air sungai, seluruh jiwa dan tubuhku sudah berendam di dalamnya." Pengawal pun bingung mendengar penjelasan aneh itu, tapi mereka tak bisa membantah logika licik Abu Nawas. Setelah beberapa jam duduk santai, Abu Nawas kemudian pulang ke istana dan melapor kepada raja. "Tuanku, hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang diperintahkan." Raja yang penasaran bertanya, "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan menjawab, "Tuanku, hamba mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Hamba sadar bahwa tak perlu seluruh tubuh hamba tenggelam di air untuk mencapai pencerahan. Cukup dengan merendam kaki dan minum teh. Hati hamba sudah bersatu dengan alam." Raja yang awalnya ingin marah karena merasa Abu Nawas bermain-main, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit dengan akal cerdikmu. Baiklah, aku terhibur dengan caramu bertapa." Abu Nawas pun tersenyum lebar, senang karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan saran yang cerdik dan lucu. Semua orang di istana pun tertawa mendengar kisah Abu Nawas dan tapa rendamnya yang tidak biasa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid tersenyum sendiri, manakala mendapati ayam betinanya bertelur. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka akan mendapatkan hukuman, undian yang berisiko. Pada kondisi yang susah begini, sayembara seperti itu mengundang banyak peminat. Sayang beribu sayang, karena hukuman yang berat bila gagal menjawab, maka para peminat itu hanya bisa menelan air liur saja. Pundi-pundi uang emas itu sungguh memikat. Namun apa daya otak diragukan kecerdasannya. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka hanya 4 orang yang nekat mengikuti sayembara itu. Abu Nawas yang mendengar sayembara raja langsung mendaftar. Dia menjadi salah satu dari 4 orang itu. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Penonton pun berjubel. Mereka ingin menyaksikan siapa yang beruntung akan mendapatkan pundi-pundi uang emas itu. Baginda Raja duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda Raja. Peserta pertama pucat pasi, wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab.
Tanpa ampun ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju dan berkata, "Pak Duka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa diirami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua bingung, ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu," kata Baginda Raja. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" tanya Baginda Raja memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda Raja ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur. Sebaliknya, telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Penonton pun bersorak. Abu Nawas berhak hadiah pundi-pundi uang emas itu. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba seorang cendekiawan yang sombong datang mendekatinya. Cendekiawan ini terkenal suka mempertanyakan segala sesuatu dengan cara yang aneh. Cendekiawan berkata, "Abu Nawas, aku ingin tahu pandanganmu. Katanya engkau orang yang cerdas. Jadi aku ingin menanyakan satu hal padamu." Abu Nawas yang sudah merasa ada yang aneh dari nada bicara si cendekiawan tersenyum dan menanggapinya dengan tenang. "Oh, tentu. Apa pertanyaannya?" tantang Abu Nawas. "Untuk apa sebenarnya surga dan neraka itu ada? Jika Tuhan Maha Baik, mengapa Dia tidak mengampuni saja semua orang dan membiarkan semuanya masuk surga? Apa gunanya neraka itu?" ujar cendekiawan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menatap cendekiawan itu dengan tatapan penuh teka-teki. Dia tersenyum licik, seakan sudah tahu bagaimana harus menjawab. "Pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum aku menjawabnya, biarkan aku menanyakan sesuatu padamu," pinta Abu Nawas. Cendekiawan itu sedikit terkejut. "Apa yang ingin kau tanyakan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Bayangkan, engkau punya rumah yang indah. Di rumah itu ada taman yang cantik, makanan enak, dan segala yang kau butuhkan untuk hidup bahagia. Sekarang, apakah engkau akan membiarkan orang asing, pencuri, dan penjahat masuk begitu saja di rumahmu, bahkan tanpa izin?" Cendekiawan terperanjat merasa bingung. "Tentu saja tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke rumahku." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Nah, surga itu ibarat rumah Tuhan yang indah. Apakah kau pikir Tuhan akan membiarkan siapa saja masuk, bahkan orang yang tidak patuh dan berbuat jahat? Kalau begitu, untuk apa ada aturan kalau semua orang bisa masuk?" Cendekiawan mulai terdiam, tapi masih ingin mencoba menantang. "Lalu, mengapa Tuhan menciptakan neraka? Apa gunanya?" Abu Nawas berpura-pura terkejut. "Oh, tidakkah kau tahu, neraka itu diciptakan untuk mereka yang terlalu sering bertanya hal-hal aneh seperti ini.
Kalau tidak ada tempat seperti neraka, di mana lagi kita akan menaruh orang-orang seperti itu? Cendekiawan itu tiba-tiba terdiam. Wajahnya memerah, bingung antara marah atau tertawa. Sementara Abu Nawas tertawa keras, puas dengan jawabannya yang kocak tapi penuh makna. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Lagi pula kau tahu, jika tidak ada neraka, orang-orang akan terlalu santai dan berpikir bahwa mereka bisa berbuat apa saja tanpa konsekuensi. Surga dan neraka itu seperti dua sisi koin. Satu memberikan harapan, yang lain memberikan peringatan." Cendekiawan akhirnya tertawa kecut dan mengangguk. "Baiklah Abu Nawas, sepertinya kau benar. Kali ini aku kalah lagi." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah wilayah kerajaan, raja memutuskan akan mengadakan pemilihan bupati untuk sebuah daerah terpencil. Namun karena kandidat yang mendaftar tidak memuaskan, raja malah mendapat ide aneh. "Aku ingin pemilihan ini berbeda. Abu Nawas, kau akan melawan tong kosong dalam pemilihan bupati kali ini," ujar raja sambil tertawa. Abu Nawas bingung sekaligus penasaran. "Baginda, bagaimana mungkin saya melawan tong kosong? Bukankah tong itu tidak bisa berbicara?" "Itu tugasmu untuk membuktikan bahwa kau pantas menang melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa berbicara," kata sang raja. Pada hari debat kandidat, warga berbondong-bondong datang ke alun-alun untuk menyaksikan hal yang tak biasa. Di satu sisi panggung, Abu Nawas berdiri dengan tegak penuh percaya diri. Di sisi lain, sebuah tong kosong berdiri tegak tanpa gerak. Moderator memulai debat. "Kandidat pertama, Abu Nawas, apa visi dan misi Anda?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Visi saya adalah membangun daerah ini menjadi lebih makmur. Misi saya adalah mengutamakan keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat." Seluruh warga bersorak. Kemudian moderator beralih ke tong kosong. "Kandidat kedua, silakan sampaikan visi dan misi Anda." Hening, tentu saja tong kosong tidak bisa menjawab. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. "Lihatlah saudara-saudaraku, calon lawan saya ini bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa memimpin kalian?" kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Selama masa kampanye, Abu Nawas menggunakan segala akalnya. Ia mendatangi warga sambil membawa tong kosong itu kemana-mana. "Saudara-saudara, tong ini kosong, tidak punya isi. Kalau kalian memilihnya, sama saja dengan memilih pemimpin yang tidak bisa memberi apa-apa. Pilihlah aku, yang punya isi kepala dan hati." Warga tertawa terbahak-bahak mendengar kampanye Abu Nawas. Dalam waktu singkat, popularitasnya melonjak. Saat hari pemilihan tiba, suara warga bulat memilih Abu Nawas. Setelah hasil diumumkan, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, kau telah membuktikan dirimu. Tapi katakan, bagaimana kau bisa yakin akan menang melawan tong kosong?" Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, "Baginda, rahasianya adalah mengingatkan rakyat bahwa pemimpin kosong hanya akan membuat rakyat kelaparan. Dan aku rasa tong kosong itu tidak keberatan kalah, karena dia memang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdas sekaligus licik. Aku bangga padamu." Sejak saat itu, cerita tentang Abu Nawas melawan tong kosong menjadi legenda yang terus diceritakan sebagai lelucon tentang pemilihan yang aneh, tetapi penuh hikmah. "Pemimpin yang berisi lebih baik daripada tong kosong," kata Abu Nawas sambil tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam yang sunyi, Abu Nawas sedang duduk di rumahnya sambil membaca buku dengan tenang. Tiba-tiba angin dingin berhembus masuk ke dalam rumah, dan sekejap ruangan itu berubah menjadi gelap gulita. Ketika Abu Nawas mencoba mencari lilin, sebuah suara berat dan menggelegar terdengar dari sudut ruangan. "Abu Nawas, aku datang untuk bertamu." Abu Nawas yang sebenarnya cukup terbiasa dengan hal-hal aneh, tetap tenang dan menyalakan lilin.
Di hadapannya berdirilah sosok jin tinggi besar dengan wajah menyeramkan dan mata menyala merah. "Oh, tamu dari dunia lain. Apa keperluanmu datang ke rumahku di tengah malam begini?" tanya Abu Nawas dengan santai sambil menyeruput tehnya. Jin itu terkejut melihat Abu Nawas tidak takut. "Aku datang karena mendengar kau adalah manusia paling cerdas di negeri ini. Aku ingin menguji kecerdasanmu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Baiklah, silakan uji aku. Tapi sebelum itu, tamu harus menghormati tuan rumah. Duduklah dulu, kita minum teh bersama." Jin itu meskipun merasa aneh, akhirnya menurut. Ia duduk, tapi karena tubuhnya terlalu besar, kursi yang didudukinya langsung hancur. Abu Nawas tertawa kecil. "Maaf, kursiku bukan untuk jin. Mungkin kau lebih nyaman duduk di lantai," kata Abu Nawas dengan nada bercanda. Setelah duduk di lantai, jin itu berkata, "Abu Nawas, aku akan memberikanmu 3 pertanyaan. Jika kau bisa menjawab semuanya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau gagal, aku akan mengambil jiwamu." Abu Nawas mengangguk santai. "Baiklah, aku siap. Apa pertanyaan pertamamu?" Jin itu berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apa yang lebih cepat dari angin?" Abu Nawas tersenyum, kemudian menjawab, "Pikiran. Pikiran bisa pergi kemana saja dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari angin." Jin itu mengangguk terkesan. "Jawabanmu benar. Sekarang pertanyaan kedua. Apa yang lebih berat dari gunung?" Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Tanggung jawab. Tanggung jawab bisa sangat berat hingga membuat orang merasa tertekan lebih dari beban gunung." Jin itu mulai khawatir. Ia menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar pintar. "Baiklah, pertanyaan terakhir. Apa yang lebih tajam dari pedang?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Lidah. Dengan lidah, orang bisa melukai hati lebih dalam daripada luka pedang." Jin itu terdiam. Semua jawaban Abu Nawas benar. "Tunggu dulu," kata Abu Nawas. "Sekarang giliranku mengujimu. Jika kau gagal menjawab, kau harus memberiku hadiah." Jin itu yang merasa percaya diri setuju. "Baiklah, tanyakan apa saja." Abu Nawas bertanya, "Apa yang ada di hadapanmu tapi tak bisa kau lihat?" Jin itu berpikir keras tapi tidak menemukan jawaban. Ia akhirnya menyerah. "Apa jawabannya?" Abu Nawas tertawa. "Udara. Udara ada di hadapan kita tapi tak terlihat." Jin itu kesal tapi tidak bisa menyangkal. Sesuai perjanjian, ia memberikan Abu Nawas sekantong emas sebagai hadiah. "Abu Nawas, kau memang manusia cerdas dan licik. Tapi aku akan kembali suatu hari nanti," kata jin itu sambil menghilang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.